Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan jemaat Shekinah BSD City, kita kembali dalam renungan harian di tahun yang baru, tahun 2021. Senang kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama mau lebih lagi kenal dekat dengan firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tema hari ini, Bapak Ibu, saya ambil tema yaitu adalah rantai yang terputus. Nah, jadi sekarang masih lagi pandemi COVID juga ya, kita seringkali dihimbau untuk memutus rantai penularan, memutus rantai penyebaran gitu ya, supaya pandemi ini bisa segera selesai. Nah, saya ambil tema juga rantai yang terputus hari ini. Nah, rantai apa yang terputus? Nanti kita sama-sama lihat. Bapak Ibu, saya rindu kita semua untuk buka Alkitab kita mau temukan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32. Nanti kalau Bapak Ibu sempat baca di rumah atau dimanapun, Mazmur 32 ini hanya ada 11 ayat di dalamnya, ayat 1-11 boleh dibaca secara keseluruhan. Judul perikop pasal ini adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nah, jadi kita mau bahas hari ini tentang pengampunan dosa itu sendiri. Dari Mazmur 32 kita akan baca ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Terlebih dahulu kita baca ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-5 tema kita rantai yang terputus, yaitu adalah intinya tentang pengakuan dosa. Tentang pengampunan dosa yang diawali oleh pengampunan. Kenapa saya beri tema rantai yang terputus? Karena pada dasarnya siklus manusia berbuat dosa kemudian sampai dosa itu diampuni dan bertobat itu adalah kalau kita tidak benar-benar bertobat, itu akan berbentuk seperti sebuah rantai gitu ya. Saya kasih nama rantainya ini adalah MP3. Wah, MP3 ya, kayak dulu zaman kita dengerin lagu musik MP3 gitu ya Bapak Ibu ya. Ini singkatannya adalah M dan 3 huruf P, yaitu adalah siklus tentang dosa yang diperbuat seseorang gitu ya. Nah, MP3, M-nya adalah menyadari. Kemudian P-nya ada 3 berturut-turut setelah menyadari adalah pengakuan, pertobatan, dan perubahan. Nah, seringkali fase kita bertobat itu diawali saat kita menyadari ya Bapak Ibu ya. Kita menyadari apa yang kita perbuat salah, kita menyadari apa yang kita buat tidak berkenan di mata Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu setelah sadar, kemudian biasanya yang terjadi adalah pertobatan, lalu perubahan. Nah, perubahan ini kalau kita tidak maintain, kita tidak benar-benar bertobat dalam tanda kutip, itu dia akan balik lagi ke siklus yang atas. Kita akan melakukan dosa lagi, lalu nanti kita sadar lagi, tobat lagi, berubah. Ya, berubahnya cuma sebentar, balik dosa lagi, dan begitu seterusnya ya Bapak Ibu, sehingga menjadi sebuah mata rantai yang berbentuk seperti sebuah siklus. Nah, pentingnya pengakuan dosa yang saya angkat menjadi tema kita hari ini adalah saat setelah kita menyadari, sebelum kita masuk ke fase pertobatan, disitulah ada pengakuan, fase pengakuan dosa, fase kita merendahkan diri kepada Tuhan, fase kita istilahnya curhat sama Tuhan, kita ngaku, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya tahu saya salah. Tidak sampai di situ, kita juga ada komitmen sama Tuhan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dalam fase pengakuan dosa ini. Dan juga ada yang disebut self punishment, atau sebenarnya kita menghukum diri kita sendiri. Istilahnya dengan kita sudah sadar dosa yang telah kita lakukan, kita menghukum diri kita sendiri untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan tentunya pengakuan ini yang akan menjadi dasar yang sangat kuat untuk fase pertobatan kita Bapak Ibu ya. Jadi tanpa adanya pengakuan terlebih dahulu, sebenarnya pertobatan itu bisa dibilang efeknya nanti dikhawatirkan hanya temporary aja, hanya sementara aja. Karena dari dalam diri kita sendiri kita masih simpan erat-erat dosa-dosa kita. Kita tidak mau buka itu ke Tuhan, kita tidak mau melakukan pengakuan itu ke Tuhan, kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk minta ampun, dan kita berkomitmen tidak mengulangi dosa itu. Nah,
Simpelnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita pernah dengar analoginya ya, ada buronan polisi gitu ya. Itu biasanya kan polisi suka bilang, serahkan diri, nanti hukumannya bisa diperingan gitu ya. Menyerahkan diri berarti di sini dia ngaku, berpasrah, dia sudah sadar, tidak hanya sadar, kemudian dia masuk fase pengakuan, menyerahkan diri. Nah, kalau polisi aja bisa bilang hukumannya bisa diperingan kalau menyerahkan diri, apalagi Tuhan kita yang maha pengasih dan maha pengampun, yang selalu mau mengampuni dosa kita gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita masuk ke fase pengakuan ini yang menjadi dasar untuk pertobatan kita dan kemudian nanti perubahan kita tentunya. MP3 menyadari, pengakuan, pertobatan, dan perubahan. Nah, stop sampai di perubahan Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita yang terpenting di sini adalah memutus rantainya supaya jangan setelah berubah kita kembali jatuh ke dalam dosa, lalu kita berpikir bahwa ya udahlah nggak apa-apa, saya ulang lagi aja, nanti saya masuk fase MP3 lagi gitu ya. Jangan pernah sekali-sekali anggap pengampunan Tuhan itu sebagai sesuatu yang take it for granted, yang kita anggap itu hal yang cuma-cuma, yang tidak berarti, yang kita pikir ya udah saya ulang juga nanti pasti Tuhan ampuni saya lagi. Jangan, itu adalah sebuah pola pikir yang sangat salah. Makanya tema renungan kita hari ini adalah mari kita putus rantai si MP3 ini gitu ya Bapak Ibu ya, jangan diulangi lagi. Nah, kemudian kita kembali ke Mazmur 32. Kalau kita mau baca di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Nah, ini highlightnya Bapak Ibu ya, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Nah, jelas yang mau menjadi highlightnya di ayat yang ke-6 ini adalah bahwa ada waktu yang ditetapkan bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi ada waktu, di situ dikatakan selagi engkaunya huruf besar Tuhan, selagi Tuhan dapat ditemui. Jadi pergunakan waktu yang ada, jangan menunda-nunda, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan akan datang jemput kita. Itu tidak ada yang tahu waktunya kapan, sehingga dikatakan di situ kalau waktu banjir besar itu terjadi, itu tidak melandanya. Kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Jadi jangan tunda-tunda, putus mata rantai MP3-nya. Mari kita melakukan pengakuan dosa kita dengan rendah hati kepada Tuhan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya, sehingga pertobatan itu menjadi pertobatan yang sejati dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan menjadi benar-benar suatu karunia yang sangat berharga yang tidak kita sia-siakan. Disitulah kunci kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, sesuai dengan perikop Mazmur 32 yang kita baca. Puji Tuhan. Bapak Ibu, semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami untuk boleh kami kembali sama-sama merenungkan dan mau lebih dekat dengan firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk selalu dapat berjalan di jalan kebenaran-Mu, agar kami selalu dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami Tuhan untuk menjadi petobat-petobat yang sejati Tuhan, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kami akui, sudah kami sadari, dan sudah kami nyatakan pertobatan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk aktivitas kami hari ini. Dimanapun apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.